Oke, Bang Marcel, kemarin sempat dipertemukan sama beberapa mungkin praktisi atau paranormal atau mungkin yang biasa Bang Marcel sebut dukun, gimana Bang? Ramai juga kan di media sosial kayak dipertemukan dengan Roy Kiyoshi, Kiprana dan lain-lain, gimana sih Bang? Experience-nya mungkin? Ya kalau sama Kiprana sama Roy Kiyoshi mas saya kenal lama. Ya sesama penghibur, dia jujur, mereka jujur hanya hiburan. Jadi saya pribadi nggak mau bermasalah. Yang bermasalah itu kan yang merugikan masyarakat Indonesia, yang jual ujung-ujungnya kayak bikin konten hiburan yang udah ketahuan settingan, terus di bawahnya malah jual pengobatan dan itu berbayar puluhan juta, itu kan yang bermasalah. Gitu. Kalau untuk yang nggak merugikan masyarakat Indonesia, saya berteman baik. Walaupun mereka bikin kontennya hiburan alias settingan doang, ya nggak masalah, namanya hiburan, semuanya bohongan. Gitu. Jawaban sesuai kayak yang waktu itu. Kalau untuk indigo ya saya nggak percaya indigo yang bisa ngelihat jin-jinan. Ya kayak gitu sih. Kalau untuk indigo aslinya ya menurut saya adalah ya orang-orang dengan kelebihan yang memang gift, yang udah tidak seperti orang umumnya kayak bisa mengingat 100 nama dalam 1 menit, bisa mengingat 1000 angka gitu, atau bisa menghafal Al-Quran misalkan dalam waktu berapa bulan doang, kayak gitu-gitu. Sempat disomasi juga sama beberapa orang kemarin di Polres Jakarta Selatan, ya kan, sampai mungkin ada tantangan untuk adu tembak segala lah. Bang Marcel sendiri menanggapi seperti apa sih Bang? Adu tembak? Sempat lihat videonya nggak? Itu mah soalnya yang kayak gitu-gitu udah banyak dari dulu. Dulu ada juga tuh yang katanya pemburu hantu ngakunya kebal tembak. Tapi nyatanya pas dia akhirnya pembuktian buat video, dar nembak kakinya sendiri, bolong, berdarah. Lah, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kayak dulu pas sebelum saya ketemu sama pemburu hantu itu ya, itu kan saya udah berusaha untuk ngatur izin ke polisi-polisi. Boleh nggak nih saya minjem pistol polisi untuk saya tembakin ke mereka? Nyatanya di Indonesia nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak bakal diizinin juga sama hukum Indonesia. Mereka menggiring opini untuk seolah-olah saya takut. Padahal hukum Indonesia tidak membolehkan penggunaan airsoft gun, penggunaan air gun, ataupun penggunaan senjata api untuk ditembakkan ke manusia secara sengaja. Itu nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu ya saya diemin aja lah. Mungkin memang dia lagi nyari panggung aja. Bang, tapi ada kemarin dilaporin gimana Pak? Apa? Tanggapan kamu kemarin dilaporin oleh beberapa pihak itu santai aja atau? Ya, kalau tanggapan saya kenapa dilaporin ya mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan ke pakai main dukun ya. Kan Allah mau memperlihatkan itu. Mereka kalau nggak salah saya baca mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris pesugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Iya kan? Kalau misalkan ada ilmu penglaris beneran. Nah itu mungkin Allah Azza wa Jalla lewat kejadian ini ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya dukun adalah manusia biasa. Maka dari itu jangan percaya dukun. Percayanya adalah Allah Azza wa Jalla. Percaya kembali ke agama masing-masing dan Tuhan masing-masing. Gitu. Oke, Bang, cuman mungkin udah berapa surat atau mungkin udah berapa laporan sih yang lu terima sendiri dengan adanya kasus banyak ini? Kayaknya ada juga banyak yang laporin dan sempat nerima surat somasi atau mungkin panggilan polisi atau belum sih Bang? Nggak pernah ada. Sampai saat ini tidak pernah ada karena deliknya nggak masuk juga ke pasal. Ya kan siapapun bisa membuat laporan, ya kan? Ya siapapun di dunia ini juga bebas buat laporan. Tapi kan polisi selidiki lagi nanti masuk nggak deliknya. Ketika masuk ke pasal baru dikasih surat panggilan. Sampai saat ini tidak ada surat panggilan sama sekali dari polisi. Dan itu berarti ya laporannya ya tidak masuk delik alias dipaksakan doang. Tapi ya Bang, selama ini dapat ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak gak sih Bang? Kalau ancaman saya nggak tahu ya, nggak terlalu memperlihatkan, nggak terlalu ngelihat karena saking banyaknya orang masyarakat Indonesia yang mensupport saya mungkin ya. Jadi nggak kebaca juga DM dan yang kayak gitu-gitu. Karena ketindih sama yang mensupport sih. Tapi Bang, Heri, kamu gimana akhirnya bisa sampai sekarang so viral ini, karirnya makin bagus gitu, gimana sendiri kamu? Ya alhamdulillah sih, saya kayak merasa diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan yang Allah udah titipkan agar didengar lagi lebih banyak oleh masyarakat Indonesia gitu. Oke. Bang, kemarin Persatuan Dukun se-Indonesia juga mengatakan bahwa sebenarnya dukun ini dilindungi undang-undang Bang. Nah itu gimana Bang?
dukun dilindungi undang-undang tuh Iya. undang-undang yang mana yang melindungi? Bahkan di pasal 545, catat ini ya, pasal 545 sampai 547 itu pelarangan tentang perdukunan. Lihat sendiri, cek di media sosial ya teman-teman yang nggak tahu pasal 545 KUHP, pasal 546 KUHP dan pasal 547 KUHP itu pelarangan tentang praktek perdukunan. Seperti jual jimat, bawa jimat ketika jadi saksi dan sebagainya, kayak ngeramal itu dilarang loh di Indonesia. Cek sendiri kalau nggak percaya. Itu tapi mereka juga mengaku bahkan punya KTA gitu. Ya, KTA kan anggota itu. Iya, KTA. Ya, iya, Benar, organisasi gitu. semua Itu juga gimana? punya KTA. Setiap organisasi. Ya yang diakui di Indonesia itu pengobatan tradisional dengan STPT, surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan. Jadi surat terdaftar pengobat tradisional itu seperti kayak misalkan totok syaraf, pijat, itu diakui sama Indonesia memang. Tapi itu bukan dukun, bukan perdukunan yang transfer penyakit ke kelapa, nggak ada. Transfer penyakit ke tisu terus tisunya kebakar, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Cuman lu sendiri bang, dengan makin banyaknya orang-orang yang mungkin mengancam untuk menyantet atau mungkin mengeluh, ada rasa takut nggak sih bang? Ya kalau saya mah kalau mau nyantet bilang-bilang biar saya kasih fotonya yang gayanya bagus. Karena kemarin tuh, aduh gayanya masa lagi kayak gini loh. Biar bagus gitu loh. Kalau mau bilang aneh aja. Kalau takut mah enggak lah. Karena saya lebih percaya 100% perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi bukan sihir, bukan apapun itulah. Jadi tetap perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi yang mengatur segalanya ya Allah Azza wa Jalla. Itu bukan hal-hal yang kayak gitu. Bang, kemarin Gus Samsudin datang ke Jakarta, ya kan? Iya. Cuman mungkin udah ada pertemuan nggak sih dengan dirimu? Nggak ada. Karena sebelum dia ke Jakarta, pernah sempet teleponan sama saya kan. Dia bilang mau mengakui semuanya, mau menjelaskan kenapa pengobatannya pakai trik, mau menjelaskan itu pengobatan pakai triknya tuh itu dia lakukan zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah enggak. Bilangnya kayak gitu. Pas sampai Jakarta kok beda lagi omongan ke media. Terus dari pagi saya teleponin orangnya nggak diangkat-angkat. Ngomong ke media bilangnya udah nelpon saya. Iya, Tapi iya. saya teleponin kagak ngangkat-ngangkat sampai sekarang. Dia nelpon kemana coba? Gitu, saya juga nggak tahu tuh dia ngehubungin kemana. Karena kan saya punya nomor pribadinya loh. Saya teleponin nggak ngangkat sampai sekarang. Tapi dia bisa Bang, kemarin, buktiin medis itu Kak. medis, ya. Bahwa ada ronsenan. iya, ada Ronsen. ronsen. Jadi ada orang di ronsen, di badannya ada paku. Ya memang ada. Itu kejadian pernah memang di Indonesia. Orang di ronsen, dalamnya ada paku, ada benda-benda. Itu nama gangguan psikologisnya adalah PICA, PICA. Gangguan psikologis itu gangguan makan, di mana gangguan seseorang yang menikmati makanan bukan makanan. Jadi bisa baca, itu ada di Tasikmalaya satu, sama di Jember yang kedua. Nah kejadiannya itu memang ada yang dalamnya paku, ada juga yang dalamnya tuh benda-benda kecil, 40 benda kecil kalau nggak salah, atau 50 benda kecil gitu, tutup botol, uang, terus juga uang koin, itu ada di dalam badan memang. Dan itu gangguan psikologis namanya PICA, PICA. Dan Jadi, itu gangguan, tanpa sadar. iya bukan tanpa sadar, dia sadar. Jadi ketika stres, semua orang itu kan punya stress release. Ada yang berlibur, ada yang nonton Netflix atau nonton film ya, ada yang nonton film aja, ada juga yang nonton YouTube. Nah, ada juga orang-orang yang ketika lagi stres dia ngemilin benda-benda kecil. Dan sebenarnya gangguan PICA ini udah terjadi sama kita semua di umur 1 sampai 5 tahun. Pernah tahu anak kecil yang makan bedak? Itu hal-hal kecilnya. Pernah tahu anak kecil yang makan sabun pada saat itu? Di Indonesia ada. Nah, itu PICA. Kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan makan benda-benda yang agak lebih besar. Dan kejadian PICA terbesar di dunia ya, setahu saya sampai saat ini cuma yang di India itu ada 40 pisau rumput di dalam perut. Nah, 40 pisau rumput di dalam perut ketika ditanya dan akhirnya mengakui, orang tersebut mengaku bahwa dia suka makan darah dan rasa besi dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Berarti